Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya. 96 FM Mercury, lugas informatif, inspiratif masih di Lintas Kota 96 FM Mercury. Dan sekarang kita ada di Bincang Bisnis 96 FM Mercury, kerjasama dengan teman-teman yang ada di GKS, Grup Kuliner Surabaya. Sore hari ini sudah ada admin dari GKS sendiri, Ko Frans, yang sudah hadir bersama dengan Retno. Selamat sore, Ko Frans. Selamat sore, Bu Retno. Apa kabar? Baik-baik. Baik ya, luar biasa kegiatan teman-teman di Grup Kuliner ini atau GKS ini. Kemudian ada juga Bapak Haji Ahmad Budiono, dalam kurung Pak Besar. Halo, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Retno. Terima kasih Pak Budiono, terima kasih Pak Haji sudah datang. Kemudian halo juga adalah Ibu Hajah Lailatul Khairiyah, yang juga sudah hadir bersama dengan Retno. Assalamualaikum Bu Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga buat pemirsa semua. Terima kasih Bu Hajah Lailatul. Saya tadi memikirkannya ketika di sini ada bisnisnya yang kuliner khas Keraksaan Probolinggo, itu jauh-jauh datang dari sana ya. Ternyata ada di Surabaya. Wah, Retno ini nggak gaul banget ya. Oke, saya ke Frans dulu untuk update informasi tentang teman-teman yang ada di GKS. Selalu saya ingin tahu, Ko Frans, karena kan terus jalan ya, terus running untuk member-member GKS ini. Sudah ada tambahan lagi selama 1 pekan ini? Minggu kemarin data terbaru berapa ya? 128, betul. Yang sekarang 129 lebih, kurang lebih. Pertambahannya 1000 ya seminggu ini ya. Seminggu 1000. Itu dari berbagai daerah di Indonesia. Betul. Semuanya. Betul. Oke, kok kalau sudah ada penambahan member yang begitu banyaknya, pingin nggak sih mengadakan acara yang besar yang menghadirkan semua yang dari berbagai daerah itu? Ya pastinya. Rencananya sudah ada belum? Untuk planning ya ada, pasti tapi ada ya. Masih belum bisa kita sebutkan di rahasia. Rahasia. Disimpan dulu nanti. Simpan biar dulu. Surprise. Oke. Gimana teman-teman di GKS sendiri untuk agenda seminggu ini, ada kegiatan apa nih? Mungkin gathering, kumpul-kumpul atau bagaimana? Ya, kalau kumpul-kumpul kecil ada beberapa. Tapi untuk yang besok Sabtu ini ya. Iya. Yang pagi ada kerjasama dengan Mercury juga. Betul. Donor darah. Itu Sabtu jam 8 sampai jam 12 di sini kan. Datang kan, Ko Frans? Saya usahakan datang. Datang ya. Oke, Ko Yohanes juga. Cece Frans juga. Juga Pak Besar dong, sama Bu Hajah Lailatul ya. Kita undang besok untuk datang untuk donor darah pada hari Sabtu besok. Karena kita memang kerjasama juga dengan sahabat-sahabat dari GKS ya. Oke, kenal sama Pak Besar kapan, Ko? Kurang lebih saya kenal awalnya dengan ibu dulu. Dengan ibu dulu. Karena dia posting sekali 2 kali, saya tanya, Bu, ini posisi di mana? Keraksaan betul atau Surabaya? Tak lihat lagi, saya baca lagi. Ternyata Surabaya. Nggak lama dah, langsung mampir saya. Langsung mampir ke soto besar itu ya. Betul. Soto Pak Besar. Awalnya ada soto, ada rawon, tahu campur. Khas Keraksaan. Semuanya ini khas Keraksaan ya. Jadi saya datang langsung pesen 3 macam. Wes. Dimakan sendiri kok? Berdua sama istri. Oh, sama istri. Jangan-jangan dimakan sendiri 3 macam lagi aja ya. Ternyata memang enak gitu. Jadi bedanya kalau sama soto-soto yang lain waktu itu yang dirasakan Ko Chandra, Ko Frans apa nih? Dari kuahnya. Terus koyanya ini ciri khas. Terus apalagi kalau ditambah kecap manis, sudah nggak berdiri di situ terus tambah terus gitu ya. Ampun, perutnya. Oke, terima kasih Ko Frans. Untuk nanti kita akan ngobrol lagi tentang GKS juga ya. Saya ke Pak Besar dulu sekarang. Pak Besar, nah ini atau Pak Haji Ahmad Budiono ini sahabat Mercury asli Keraksaan apa gimana ya kira-kira? Saya asli Keraksaan, jadi memang lahir di sana. Mengapa saya bisa masak soto kan? Ya ini karena yang ngajari memang ibu saya. Ibunya juga dulu, ibunya Pak Budiono ini juga bisnis di kuliner juga? Ya. Ibu saya tidak bisnis buka semacam rumah makan, tidak. Tapi beliau ini sering diminta oleh teman-temannya kalau ada rapat, ada apa. Ibu saya memang pintar masak itu. Iya. Pintar masak. Kebetulan kami bersaudara ini 3 laki-laki semua. Karena ibu saya juga pebisnis, yaitu
buka sarana pertanian dengan ayah. Jadi kami ini bangun harus jam 3 pagi sudah harus masak bersama. Itu mulai kecil dibudayakan bangun pagi. Iya, bangun pagi itu. Jam 3 karena kami punya sawah juga sehingga harus ngirim orang yang kerja sawah, persiapan dimakan sendiri. Waktu itu kita belum punya pembantu jadi dibagi. Kakak saya bagian bersih-bersih rumah dengan ayah, saya dengan ibu bagian menyiapkan masak masak mulai ke pasar dan lain-lain. Sehingga lambat laun kok ya kemahiran ibu itu menular pada saya. Tertarik juga akhirnya ya? Iya, tertarik. Ternyata ya salah satu ibu yang enak itu masakan soto keraksaan itu. Dan juga rawon beliau mahir sekali. Rawonnya juga rawon keraksaan. Rawon gitu, keraksaan yang memang sebetulnya lebih bening dari rawon Surabaya. Waktu itu saya kembangkan. Saya juga kalau akhirnya setelah saya itu, karena saya juga punya rumah sakit di Keraksaan. Oh, ada rumah sakit di Keraksaan. Ya, saya punya rumah sakit ibu dan anak Fatimah namanya yang sudah kami rintis sejak tahun 93. Iya. Jadi saya sekarang sebagai ownernya saja, operasionalnya sudah jalan. Maka saya pindah ke Surabaya, ikut anak ini di sekolah. Di Surabaya. Karena anak satu-satunya itu loh. Oh, anak tunggal. Iya, anak tunggal perempuan. Katanya masih mau meneruskan ke fakultas kedokteran. Ya, oke. Amin. Mudah-mudahan jadi dokter. Nanti bisa ini ke rumah sakitnya dong kalau gitu nanti. Ya, insyaallah. Amin. Sakitnya. Oke. Jadi kalau ada tamu-tamu yang berhubungan dengan kami itu, karena rumah sakit saya ya lumayan terkenal lah di Probolinggo, karena kita juga tidak hanya berorientasi profit tapi juga sosial. Sehingga kami waktu itu sering dikunjungi oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Hingga kami menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang itu punya suatu kepedulian, punya teropong lah di Indonesia. Mana rumah sakit yang betul-betul peduli sosial. Sehingga ke rumah sakit saya dilirik, saya dapat bantuan macam-macam itu. Terakhir gedung yang besar untuk IGD itu jadi sampai konjen Jepangnya tuh hadir. Tamu-tamu dari Jepang disuguhin masakan-masakan khas Keraksaan. Masakan khas Keraksaan, soto Keraksaan yang saya suguhkan. Ketika peresmian IGD kami tahun 2011 itu Konsul Jenderal Jepang Pak Masaki Takano yang itu datang ke Keraksaan. Kita suguhi dan krunya itu ternyata lahap juga makan. Wah, enak ini soto. Waktu itu hadir Bupati Probolinggo dan istrinya Bu Tantri sekarang juga jadi bupati gitu. Iya, dan pada saat itu ketika sempat nggak ditanya gimana nih sajiannya? Ya, itu kok pas, itu enak. Dan juga waktu setelah realisasi bantuan yang kedua datang juga Pak Konjen Jepang Pak Noboru Nomura pengganti Pak Masaki. Tidak saya suguh soto, tetapi ada makanan Keraksaan lagi yang khas itu. Namanya kalau ya hampir mirip dengan lontong cap gomek tapi lebih komplit. Kari lontong Keraksaan itu ada petisnya, ada telur pindangnya, ada macam-macam, ada kari ayamnya, juga ada semacam koyanya. Ada bubuk kacang hijau yang gurih itu. Jadi wah, ini enak banget. Bapak, siapa juru masaknya? Saya Pak Konjen. Enggak percaya beliau. Masak sih owner rumah sakit masak gitu ya. Masak. Hobi. Kalau enggak masak tuh gatal, Pak. Hobi banget memang sudah. Sudah passionnya memang dimasak gitu ya. Kalau saya masak itu nemui kepuasan tersendiri. Ya istilahnya wisata saya tuh di masak ada puas. Ini. Apalagi orang yang kita hidangi itu merasa puas itu kita sudah berbunga-bunga banget dengan. Pak, berarti Bu Budiono nggak pernah masak dong? Ya beliau masak, tapi istri saya ini kan berdarah Minang ini. Oh begitu. Darah Minang, orang Bukit Tinggi, dari daerah Mage, tapi kalau masakan Padang jangan tanya ini. Kalau sudah buat rendang itu terasa kame kata orang. Rendangnya enak banget ini kalio. Enak banget ya, wes. Kalionya. Kata Kopran hojek sincing ping ya. Bahkan di desa teman-teman suruh buka makanan Padang, tapi tenaganya kami yang kurang karena ya. Nah, kemudian dari perjalanan itu, dari awalnya memberikan suguhan-suguhan gitu ya. Kemudian untuk buka yang namanya soto Pak Besar ini bagaimana ceritanya kok akhirnya ada yang
soto Pak Besar? Setelah saya pindah ke Surabaya, ya saya pertama dengan Bu RT sebelah saya itu Bu Agus tuh baik banget. Setiap saat saya masak ya kewajiban tetangga ya kita anterin, kita beri dan lain-lain. Kok komennya ini baik. Soto Pak Budi ini enak banget ya. Nanti Pak Agustusan kalau boleh saya minta Bapak memasakkan untuk tasyakuran malam renungan 17 Agustus itu. Saya disuruh masak 350 porsi. Order langsung banyak ya? Iya, langsung 30 porsi. Ternyata komen mereka, alhamdulillah positif semua. Udah layak ini Bapak buka anu. Terus akhirnya buka itu warung Pak Besar. Kok namanya Pak Besar? Ya karena memang waktu cari nama itu kita muter apa nama yang kira-kira bisa brandednya ya, jadi branded. Jadi, ear catching gitu ya, kedengaran ya, tuh enak. Mau gitu. Dinamai soto Pak Gendut. Sudah banyak kayaknya. Sudah banyak. Ada lontong balap Pak Gendut kan yang kita tahu itu. Nah, kita sehingga dinamailah soto Pak Besar. Soto Pak Besar ini karena memang postur badan saya gede. Iya. Berat aja saya 140-an. 140 ya. 140. Sekitar tapi ternyata bawa hoki gitu kan? Ya, besarnya ini. Besarnya memang ya itulah kita wujud manusia itu kan ada plus minusnya di situ. Betul ada kelebihan yang dimiliki gitu. Ya. Akhirnya menjadi Pak Besar karena memang posturnya Pak Budiono yang besar itu. Iya. Akhirnya kami milih kok dapat tempat di food court Indomaret itu yang kebetulan ya harga sewanya cukup bersahabat. Terjangkau, kalau sewa ruko ada yang 80 juta setahun, ada yang sekian. Wah, ini mau jual berapa soto kita? Kalau sewanya aja segitu mahal gitu ya. Dapat yang sangat-sangat ekonomis sekali. Kebetulan di Indomaret itu juga baru buka, baru 3 bulan ya, sama-sama sepi juga. Bahkan saran teman-teman pada waktu itu, saran Bu RT, kenapa buka di situ? Dulu pernah ada tangga kita buka di sana, enggak jalan, enggak laku, tanya Pak Budi berani. Saya kira enggak segitulah. Mungkin laku enggaknya makanan itu tergantung enaknya makanan itu sendiri. Cara penyajian juga keramah tamahan pelayanan. Saya ingat gudegnya Butugio itu tahu, Mbak, gudegnya Butugio di Kertajaya. Nyelempit sekali kan itu. Tapi dicari orang walaupun parkirnya sulit banget, orang berupaya untuk bisa makan gudegnya Butugio itu. Artinya tempat yang strategis pun belum menjamin makanan. Yang diteles itu jelas rasa ya, karena kita makan kan mencari enak pas dengan itu. Jadi kalau enak rasanya akan dicari. Soto khas Keraksaan Pak Besar ini ada di food court Indomaret Kaliwaron, Jalan Dharma Husada Utara di pojok. Iya, gitu. masuk bukan. Dari Dharma, bukan Jalan Besar Dharma Husada, bukan di Jalan Kaliwaron. Jalan Dharma Husada Utara. Jalan Dharma Husada Utara pojok gitu ya. Oke. Boleh dong, ini sahabat-sahabat Merkuri mampir ke sana ya untuk mencicipinya. Nanti bakalan ketagihan ya Pak ya. Insya Allah begitu. Pak, tadi kan diceritakan ada beberapa masakan khas Keraksaan gitu kan. Ada rawon Keraksaan, ada juga. Kok milihnya soto, kenapa nih? Pengen menyaingi soto Lamongan? Jasternya tidak. Saya datang ke Surabaya jual soto itu bukan untuk nyaingi soto Lamongan, karena ini jelas soto Keraksaan dengan soto Lamongan beda banget. Bedanya di mana, Pak? Satu, bumbu. Kalau bumbu kita menggunakan bumbu yang lengkap. Makanya ada seorang profesor dari ITS itu nyumbang lagu ke kami, Pak Profesor Imam Robandi. Oh, Pak Imam Robandi. Iya, guru. Salam ya buat beliau ya. Beliau jadi pelanggan kami, Mbak itu. Gitu, Pak. Setiap ada tamunya dari mana-mana, beliau pasti bawa ke soto. Akhirnya beliau menyumbangkan lagu soto Pak Besar katanya. Apa salah satunya bumbu jangkep pilihan nih. Nyanyi dong nanti ya. Iya, coba. Nah ini bolehlah mungkin itu lagu yang di Pak Imam tuh khusus memberikan mengaransemen lagu semalam jadi, sehingga kita gunakan untuk lagu sehari-hari, kita putar di lagu Pak Imam itu. Oke. Ya, awal dulu mengawali membuat brand soto Pak Besar, kemudian memulai bisnis di soto Pak Besar ini sudah bersama dengan
Bu Laila juga untuk memulainya, atau mungkin Bu Laila pada waktu itu, aduh ngapain sih Pak gitu, atau langsung setuju gitu? Justru istri saya itu kalau ada ide suami banyak didukungnya. Istri yang itulah baik. Saya yang lengket. Selama ide saya itu positif, saya kan begitu menggebu-gebu setelah mendapat support dari tetangga, dari pejabat-pejabat yang pernah berkunjung ke rumah sakit saya itu. Saya berkibar-kibar lah, menggelora untuk buka warung di Surabaya. Mesti laku di Surabaya. Jadi sejak kapan ini soto Pak Besar ada di Surabaya? Bulan November tanggal 1 November 2015. Iya. Baru 2015. beberapa bulan yang lalu gitu lah. 6 bulan ya, 6 bulan. Tapi belum ada setahun, tapi sudah luar biasa. Iya. Oke, dukungan seperti apa yang diberikan oleh Bu Laila pada Pak Besar ini sih sebenarnya? Ya. Kok sampai lengket gitu loh, heran. Ya sebenarnya saya hanya ingin, beliaunya kan memang hobi masak tadi ya. Jadi saya ingin menyalurkan hobinya. Dia kadang-kadang bingung ya, selama tinggal di Surabaya dia bingung nih cari kegiatan tuh apa gitu. Tadinya dia berkebun kok lama-lama bosen juga. Nah akhirnya ada yang mendorong, mensupport seperti itu, jadi kok ya semangat banget. Akhirnya saya ya wis kita coba. Dari dulu sebenarnya dari masih tinggal di Probolinggo, beliaunya sudah disupport oleh Bupati Probolinggo, disuruh buka ini ya rumah makan soto di Probolinggo waktu itu, ya di Keraksan Probolinggo. Tetapi waktu itu kita masih memang belum ini ya, masih belum timingnya mungkin ya, sehingga ketika sudah di Surabaya, akhirnya saya melihat keinginan yang menggebu-gebu seperti itu, okelah kita coba buka. Saya seperti itu. Sebenarnya saya juga mikir ya, wah ini tenaganya nanti dari mana, begini begitu. Nah tetapi kita jalani saja, ternyata alhamdulillah sekarang lancar dan kok disukai sama warga Surabaya dan sekitarnya. Dan gitu. kita bukan soto aja yang kita angkat dari Keraksan. Iya. Apa aja itu Pak Budiono? Keraksan itu sebenarnya banyak kuliner yang sangat nikmat, ciri khas, enak. Hanya saja ya mungkin tidak begitu mendapat perhatian dari pihak terkait, sehingga tidak muncul ke permukaan. Jadi udah pembinaan manajemen juga, bagaimana berbisnis di era kekinian itu, sehingga mereka ya ala tradisional saja, pemasarannya pun juga demikian, sehingga bahkan ada itu yang namanya tahu campur Keraksaan itu enak, Mbak. Tahu campur Keraksaan itu beda dengan tahu campur Lamongan, ya memang karena bumbunya kacang dan tauco dan bumbu lainnya itu diramu sehingga enak memang. Kita sajikan. Itu juga kita jual di situ, rawon Keraksaan yang hampir setara dengan rawon nguling yang Pak SBY ketika jadi presiden berkenan untuk ketika kunjungan ke Gunung Bromo, pulangnya beliau berkenan mampir di Soto Probolinggo dan rawon nguling itu. Nah, itulah. Jadi ada lagi satu mie combor itu, mie combor Keraksaan itu memang disajikan hangat, fresh. Bumbunya tidak terlalu kental, jadi agak bening, tapi itu pun jadi ada sisi sehingga kita kesehatannya dapat gitu ya. Dari Keraksaan hampir 7 atau 8 gitu yang khas ya, yang diangkat sama Pak Besar. Itu, ya. Mungkin Bulela lebih hafal itu. Iya, boleh. Iya. Kami mengangkat di sini beberapa menu, yaitu soto ayam Keraksan Probolinggo, ada juga rawon khas Keraksan, ada tahu campur, ada mie godok. Ya, mie godok ini sebenarnya bukan Keraksaan. Sebenarnya bukan Keraksan, tetapi kita kolaborasi dengan Keraksan. Jogja mie godok. Antara Jogja dengan Keraksan. Antara Jogja dengan Keraksaan ini kombinasi, dikombin menjadi menu yang sangat spesial. Betul. Judulnya apa? Judulnya kalau di tempatnya Bu Laila ini? Mie godok, tetap mie godok. Tetap mie godok mie aja godok, ya. Ada mie goreng juga, ada nasi cumi, juga cumi kita masak ireng. Ya, ada nasi cumi masak ireng ya. Nah, itu juga kita sediakan itu, dan porsi kita semuanya jumbo karena mungkin
dari dicocok branded sama Kofrans. Iya. Ya mungkin kemarin beberapa teman-teman GKS sendiri termasuk Kofran sendiri sempat nggak habis tuh makan. Gitu. Wah ini kenyang banget. Koyohanes. Ya, Koyohanes juga sering ya makan ke soto Pak Besar. Jadi teman-teman GKS sangat mensupport kami banget ya. Jadi karena GKS lah kita besar. Nah karena GKS lah kita besar di garis bawahi bergabung dengan GKS itu pasti. Ketika mengawali bisnis ini sudah langsung bergabung atau bisnis dulu baru kenal dengan GKS? Iya, saya bergabung dengan GKS ini awalnya ketika 2 bulan ya, 2 bulan setelah kita buka. Oh iya, 2 bulan setelah buka. 1 bulan ya. Menginjak bulan kedua. Menginjak bulan kedua ada namanya Cik Lili ya, Cik Lili. Apakah itu Cik Lilian apa ya? Saya lupa waktu itu. Karena saya waktu itu belum kenal GKS ya. Karena saya belum kenal GKS, beliau mampir lama banget memperhatikan stand kita, di foto. Terus dia turun kok lama sekali di foto, bolak-balik di foto. Terus dia main HP lagi, di foto lagi. Wah, ini ada apa? Akhirnya lama-lama masuk, dia pesan 1 soto. Setelah dia rasakan, loh kok ini sotonya lain banget, beda banget. Ini soto apa Bu? Ini soto khas Keraksan Probolinggo. Probolinggo ya Bu? Ya iya Bu, rasanya beda loh Bu dengan ini. Bu ikut GKS saja. GKS itu apa? Saya enggak ngerti apa itu GKS ya. Karena waktu itu saya masih baru di dunia. Iya. Saya masih belum tahu grup ini dan itu. Nah setelah itu beliau mengenalkan ini Bu. Akhirnya beliaulah yang mengajak saya, beliau yang mendaftarkan saya melalui Facebook saya pribadi, didaftarkan ke GKS. Setelah di-add, nanti Ibu posting. Beliaulah yang ngajari semua saya tentang posting, cara posting dan lain sebagainya. Nah dari situ beberapa hari kemudian, waduh ini langsung geruduk ini teman-teman member GKS, iya ya. Betul sekali. Sampai dari Rungkut. Iya dari Darmo Golf Permai ya. Itu ada yang jauh-jauh dia bilang, Bu, saya jauh-jauh datang dari Darmo Golf Permai, perumahan Darmo Golf ke sini hanya untuk makan soto Pak Besar. Katanya begitu. Kenapa emang? Loh, saya orang Probolinggo. Tapi kalau saya makan ke Probolinggo itu kejauhan, Bu. Jadi berarti saya sudah berat di ongkos katanya. Jadi sekarang saya udah nggak jauh-jauh lagi. Dia bilang gitu. Keluarga kita banyak loh Bu di Surabaya, dan warga Keraksan sendiri juga sudah banyak tinggal di Surabaya. Mereka itu para pebisnis semua. Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri, lugas informatif, inspiratif, masih di Bincang Bisnis bersama dengan Grup Kuliner Surabaya. Dan juga masih bersama dengan ownernya Soto Pak Besar, ini soto khas banget Keraksaan Probolinggo. Kembali ke Kofrans dulu. Dari ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Besar, Pak Budiono, juga Bu Laila. Yang dirasakan Kofrans. Mungkin memang benar ini bergabung dengan GKS itu menjadi sesuatu yang luar biasa dari beliau berdua ini. Betul sekali. Saya lihat pertama ketemu itu dengan Ibu Laila ini. Terus saya coba makanan enak gitu. Saya posting, terus yang lain juga ngikut posting. Terus saya punya pandangan yang beda. Wah, ini tempat kayaknya cocok ini buat acara kumpul-kumpul. Akhirnya ngumpul-ngumpul lah di sana semua gitu ya. Betul. Saya tanya, Bu, kira-kira kalau dibuat acara kumpul-kumpul bisa nggak ini? Ibu Laila, oh ya bisa. Langsung sanggup beliau waktu itu ya. Pede banget pokoknya. Oke, akhirnya tanggal 20 Februari dibuat acara kumpul-kumpul. Wah, seru banget, yang datang 100 lebih. 200-an itu. Hampir 200-an. Hampir 200-an kata Pak Besar ya. Dan waktu itu yang masak juga Pak Besar. Iya. Sanggup ya Pak ya memasakkan begitu banyak member GKS. Berapa lama butuh waktunya ya masak segitu banyak? 2 kali masak. Iya. Ya pagi sudah kita masak untuk seperti biasa, kita tetap melayani customer kita seperti biasanya. Sorenya kita masak lagi, siang sekitar jam habis zuhur jam 1. Jam 1 masak lagi untuk tahap GKS.
Iya. Dan waktu itu Ko Frans apa agendanya waktu itu? Mungkin memang ada acara khusus atau gimana? Awalnya sih kita iseng sih ya. Cukup nggak? Kalau nggak cukup ya sudah kita cari tempat lain. Ternyata oke. Dan ini serius. Kalau sudah posting berarti kan serius. Ya udah. Beberapa kali saya tanya beberapa hari berikutnya, Bu, siap ya, sudah saya posting. Mau nggak mau harus siap karena udah posting. Oke, siap. Akhirnya ya puji Tuhan, sukses. Akhirnya sukses acaranya ya. Oke deh. Dan memang seperti itu Ko Frans. Jadi nanti ada agenda lagi mungkin di tempat member GKS yang lain. Bisa nggak nih tempatmu dipakai untuk kumpul-kumpul gitu? Bisa ya. Seperti tempo hari kayak Beratang Cafe. Itu ya sukses juga. Sukses juga ya. Padahal dari segi tempat parkir yang menjadi kendala utama di situ, tapi ya yang datang 150 lebih. Karena memang teman-teman GKS ini luar biasa kalau diajak untuk kumpul-kumpul semangat. Oke, baik. Ko, dengar-dengar ada yang lagi dengerin bareng nih teman-teman dari GKS ini. Di mana dengerinnya? Yang sekarang ini siap. Halo Baksen Surabaya. Baksen Surabaya yang kemarin ketemu toh? C. Francisca Grace. C. Grace. Di sana banyak sekali yang dengar. Juga ada di Naomi Cafe di Tenggilis. Di Tenggilis Naomi Cafe lagi dengerin bareng. Kemudian ada di C. Grace di Baksen Surabaya juga lagi dengerin bareng. Oke, selamat sore untuk semuanya yang lagi nguping pembicaraan kita di Bincang Bisnis ya. Oke, terima kasih Ko. Saya balik ke Pak Besar dulu. Pak Besar, ada nggak sih pengunjung yang ceriwis banget nanya-nanya tentang soto khas Keraksaan ini? Ya ada, mungkin satu. Ceriwisnya kan positif gitu positif. Loh ya. Pertama, mereka menanyakan tempat cuci piring kita. Tempat cuci piring kita waktu itu karena di food court Indomaret itu tidak menyediakan keran kan, jadi khusus keran. Saya tanya kalau menyediakan keran dipakai orang luar nanti kita kontrolnya sulit. Jadi kita pakai bak aja nyucinya. Kita pikir pakai bak itu masukan Ibu dan Ceriwis tadi ya masuk juga. Mereka ingin cuci piringnya di air yang mengalir yang tidak bolak-balik digunakan untuk nyuci piring. Betul, itu supaya bersih, terjaga. Akhirnya kami waktu itu membuat ya semacam wastafel yang bisa untuk nyuci piring, pakai drum, drum kapasitas hampir berapa 150 liter itu. Kita langganan orang yang bawa air gerobak dorong itu, yang ngambil air pump itu untuk ngisinya. Lah baru kita beri keran, beri air penampung. Akhirnya saya tanyakan gini Bu, ya kata seperti itu. Jadi masukan dari pengunjung pun ini diterima gitu ya. Juga ada ya kapan hari itu menyarankan santannya jangan terlalu kental. Ya, oke lah kita pakai standar memang. Terlalu kental pun juga mungkin dari segi kesehatan juga akhirnya kita menggunakan tidak terlalu kental lah. Jadi tapi pas di lidah orang Surabaya. Tidak terlalu kental, tidak terlalu bening, supaya kita dapat gurih-gurihnya juga gitu. Ada juga yang jeruk nipisnya, doyan jeruk nipis sambalnya seperti Pak Matius. Kofran nih, ya. Penggemar sambal. Ya. Ada Pak Matius itu yang sudah agak sepuh dari orang Kaliudan ya Pak Matius, Kaliudan. Perumahan Kaliudan. Ya. Tapi dari Surabaya juga kan. Yang kalau pakai lombok. Itu bilang apa? Oh suka banget sama pedas. Makan pedas. Beliau tidak mau makan soto itu dengan nasi. Malah dibanyai kita juga pakai singkong soto kita. Pakai singkong. Singkong yang dibuat kayak getuk itu yang digoreng. Kita suir-suir. Malah Pak Matius itu tidak mau makan nasi, pakai singkong aja. Nasinya diganti dengan singkong ya. Nasinya makan singkong. Ya adalah macam-macam permintaan yang tapi kita layani saja mereka itu. Kita layani sesuai dengan selera yang pas bagi mereka kayak apa gitu. Akhirnya mereka menjadi pelanggan yang enjoy lah di tempat kami. Itu terutama pelaksana lapangannya Bu Lela ini mungkin Bu Lela lebih banyak cerita lagi tentang. Cerita dong Bu Lela. Iya.
menyinggung tentang kas tadi ya, dan juga kritik saran dari para customer kita. Mayoritas mereka ya biasalah, namanya manusia, ada yang plus ada yang minus. Tentang minusnya mungkin mereka hanya menanyakan ini ya, tempat cuci piring tadi, lo di mana tempat cuci piringnya? Kita itu sebenarnya masukan aja. Nah akhirnya kita buat seperti tandon air ya, kita buat pakai kran. Kita juga mikir ya, kalau air untuk cuci piring pakai bak begitu kan kotor, betul ya. Jadi itu memang sangat baik sekali, tidak higienis, sehingga kami tahu customer kami, selera customer kami, jadi kita memberikan yang terbaik kepada customer kita. Jadi untuk mungkin para customer kita yang saran-saran mereka, apapun saran mereka, sekecil apapun tetap kita minta. Iya. Dan Bu Laila seringkali juga menemui customer untuk diajak ngobrol gitu ketika mereka sedang berkunjung. Siap. Datang. Mereka itu kadang-kadang tempat curhat juga ya, kita dibuat tempat curhat ya. Tapi saya juga yang ngobrol ya. Jadi saya melayani mereka itu sambil ngobrol. Seperti kalau jangankan dari teman-teman GKS ya. Ada customer dia kadang-kadang cerita tentang keluarganya begini begitu. Ya saya ikut duduk mendengarkan gitu, sambil makan, dia sambil makan, saya ikut mendengarkan. Kadang-kadang apa yang bisa kita perbuat gitu ya. Tapi mereka merasa plong gitu ya dengan mereka bercerita ke kita. Jadi mereka merasa plong gitu. Ada sesuatu yang ada kepuasan tersendiri di situ. Jadi psikolog juga di situ ya. Oke. Waktunya ini loh, kayaknya aduh cepet banget gitu ya, sudah hampir jam 6. Tapi ada satu hal yang selalu ingin Retno tanyakan pada sahabat-sahabat dari GKS sebelum kita closing. Di luar sana itu banyak sekali sahabat-sahabat yang ingin bisnis, tapi nggak jalan-jalan. Salah satunya yang siaran ini gitu kan. Pak, besar dulu tips bisnis untuk mereka seperti apa? Jadi kalau orang Jepang itu mengatakan sukses bisnis itu adalah berangkat dari keyakinan kita. Kita yakin bahwa apa yang kita laksanakan ini akan sukses di masyarakat. Tentu setelah melalui riset lah kecil-kecilan ya, masakan kita bandingkan dengan yang lain. Masuk enggak selera pertama kita? Riset gitu ya. Riset. Kita dengan dan juga kalau bisa ya jangan menjual makanan sejenis yang sudah banyak yang sudah ada. Iya, satu yang besar ini kan unik gitu ya. Mungkin satu keraksaan satu-satunya. Saya keraksaan di Surabaya sehingga mau nyanyi situ Lamongan enggak, wong teksturnya aja enggak beda. Dan lain-lain. Dari minumannya saja juga sudah beda. Jadi kita emang minumannya bedanya apa? Kita minumannya menyediakan khusus namanya es capu, Mbak. Es capu. Jadi es capu itu adalah bahan bakunya adalah dari cau hitam itu ditambah sirup poka. Jadi sirup poka itu dibuat dengan berbagai rempah yang ada kayu manisnya, ada jahenya, cengkeh dan lain-lain. Itu dari ramuan herba yang mungkin bermanfaat untuk kesehatan. Siapapun juga tahu dengan kayu manis, cinnamon untuk perbaikan syaraf, untuk orang kesehatan paru-paru. Jahe itu ya istilahnya ginseng Jawa kata para ahli herba. Jadi riset, kemudian juga harus menciptakan sesuatu yang unik. Unik ya, dari berinovasi dan lain-lain. Yakin sudah. Nah, keyakinan itu sudah 95% keberhasilan. Amin. Jadi katanya yakin, tidak ragu, mantap. Tapi bukan yakin, yakin setelah kita riset ke pembanding. Kita keliling dan saya titip jangan sampai berdagang barang yang sama lah, yang sudah sama. Banyak. Lihat kebab kabeh itu. Jadi ya akhirnya over. Jadi pangsa pasarnya juga akan semakin. Bu Laila menambahkan. Iya, mungkin dari saya keberanian ya. Keberanian itu paling penting, faktor paling utama menurut saya. Keberanian. Kalau kita nggak berani tadi Mbak Retno bilang ya. Kalau kita mau buka usaha, kalau kita nggak berani juga, kapan mau bukanya begitu ya. Yang kedua mungkin setelah kita riset dari Pak Besar tadi, mungkin saya pikir kita sering cari pembanding, cari pembanding bagaimana
kira-kira usaha kita ini kita buka ini kira-kira kita buat harga segini kita rugi nggak, kita laku nggak gitu ya. Jadi cari pembanding. Nah, yang selanjutnya mungkin kita rajin mendengarkan masukan dari customer. Paling penting juga. Obat yang paling mujarab. Iya, jadi kadang-kadang promosi kita nggak pernah promosi ya sebenarnya. Sebelum ada GKS kita nggak pernah posting, nggak pernah selembar ini brosur pun kita nggak pernah. Bahkan brosur ini kita buat pun atas saran dari teman-teman GKS. Jadi mereka datang makan mau pulang itu Bu, kita brosurnya ada. Kita mau kasih tahu ke teman-teman ini ada brosurnya. Waduh, ini saya belum sempat buat brosur. Iya ya, Bu, dibuat brosurnya. Jadi akhirnya saya berpikir, oh iya, buat brosur. Nah, itulah. Setelah kita buat brosur, kita tidak pernah menyebarkan brosur. Satu pun kita tidak pernah menyebarkan brosur. Ya kita taruh aja, kita pajang di meja itu aja. Itu pun cuma satu kofrannya. Iya, cuma satu tempat tok yang kita taruh di meja. Nah, jadi mereka kadang-kadang posting ya bolak-balik mereka ngambil yang di meja itu tadi dipajang, semua difoto. Nah, mereka lah teman-teman inilah yang mempromosikan kita. Selanjutnya mungkin keyakinan tadi ya, keyakinan dan kita jangan pernah jemu-jemu untuk berinovasi. Iya, mungkin itu dari saya. Oke, Bu Laila. Kofran, balik ke Kofran. Berarti inilah yang tadi sempat disinggung sama Pak Besar, semua itu harus mengikuti bisnis kekinian. Ini salah satunya adalah kekinian. Kalau dulu nyebar brosur di jalan-jalan gitu kan, ini cukup foto cekrik langsung posting. Bagaimana tanggapan Kofran? Kalau media sosial untuk saat ini sangat luar biasa. Jadi kalau melalui Instagram mungkin kita harus mencari follower. Kalau di GKS kita cukup posting yang melihat sudah yang member di GKS. Dan nanti akan tambah lagi membernya dengan melihat itu gitu ya. Akan lebih banyak lagi customernya. Customer otomatis bertambah dengan dari semakin banyak yang posting, semakin banyak orang yang mengenal. Ya seperti itu. Oke, baik. Kofrans, Pak Besar, juga Bu Laila KS. Oke, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum untuk Pak Besar dan Bu Laila. Ya, sahabat Merkuri, Retno juga sampai di sini menemani Anda di Bincang Bisnis. Bincang Bisnis bersama dengan Grup Kuliner Surabaya atau GKS ini akan datang lagi Selasa depan jam 5 sampai jam 6 sore.